Halo masyarakat YouTube yang ada di seluruh penjuru dunia, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi dengan saya Star dari PS62. Tentunya hadir di sini hanya untuk menghibur kalian semua. Yang dimana kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Master of Stone Demons. Dan tanpa panjang lebar, langsung saja kita ke alurnya. Cerita diawali dengan beberapa orang yang mengenakan jubah putih sedang berjalan dengan membawa peti loca abadi, di mana peti ini terus dijaga karena isinya memiliki kekuatan 3 keterampilan hidup dengan metode sanseng yang dapat merenggut nyawa orang. Karena hujan tak kunjung redah, ketua mereka yang bernama Siswo memilih untuk berteduh. Di sini seorang bocil yang bernama Yun-Er meminta izin untuk pergi sebentar. Tak lama setelah itu, 2 orang berjubah hitam yang terdiri dari seorang wanita dan pria muncul meminta untuk menyerahkan peti loca abadi. Namun karena peti ini terus dijaga oleh mereka, Siswo tak menyerahkannya. Oleh sebab itu, tak menunggu waktu lama, baku hantam pun terjadi. Karena tinggal seorang diri menghadapi 2 orang berjubah hitam, Siswo menggunakan kekuatan kecepatan kilat yang setelah itu dia menggunakan kekuatan terlarang miliknya yang dapat mengimbangi kekuatan 2 orang berjubah hitam ini. Tiba-tiba Yun-Er muncul. Seketika itu Siswo langsung meminta Yun-Er untuk membawa peti loca abadi ke salah satu tempat dari Jiang ke Ganggang menggunakan kereta. Yun-Er pun pergi menggunakan kereta atas perintah dari Siswo. Sementara Siswo sendiri masih beradu kekuatan dengan 2 orang berjubah hitam. Dan inilah Master of Stone Demons. 10 tahun telah berlalu, kini Yun-Er telah tumbuh dewasa di kota Taiping yang kerap kali ia dipanggil dengan nama Ivan, membawa gerobak anggur bersama seorang anak kecil yang bernama Xiaomi. Tak berselang lama ia disambut oleh seorang wanita yang bernama Suyan, di mana Suyan ini naksir kepada Ivan. Hal ini ditunjukkan ketika ia membela Ivan yang sedang memberikan perak kepada si pria tua gila dengan memarahi seorang pria yang telah berlaku kasar kepada si tua gila ini. Setelah itu Suyan tampaknya mau mengelap keringat Ivan, namun Ivan tak mau. Yang lagi-lagi hal ini membuat Suyan tambah suka dan penasaran terhadap sikap Ivan yang penuh misteri. Scene beralih ke sebuah hutan bambu belantara. Di sini terlihat seorang pria berjubah hitam yang dulu pernah berurusan dengan Siswo. Pria ini bernama Kasim. Ia didatangi oleh seorang wanita yang dulu pernah berurusan dengan Siswo juga. Wanita ini tak diketahui pasti siapa namanya, namun kita sebut saja dia Asmin. Di sini Kasim memberitahu bahwa 5 hari kemudian adalah malam bulan dara, di mana malam itu loca abadi memupuk keterampilan sanseng yang paling ekstrim. Berdasarkan informasi yang dia dengar dari Siswo saat mereka bertarung, Siswo memerintahkan Yun-Er untuk membawa peti loca abadi ke salah satu tempat dari Jiang ke Ganggang. Namun Kasim tak menemukan lokasi spesifik terkait loca abadi berdasarkan informasi yang dia dapat. Kini hanya satu kota yang tertinggal, yakni kota Taiping. Di sini Kasim akan membuat strategi sendiri untuk merebut keterampilan sanseng tersebut. Namun pembicaraan mereka ini didengar langsung oleh seorang wanita keturunan keterampilan sanseng yang bernama Lily. Karena ia menginjak sesuatu yang berbunyi membuatnya diketahui oleh Kasim dan Asmin sehingga kejar-kejaran pun terjadi. Namun Lily mengayunkan pedangnya yang membuat Kasim dan Asmin berhenti. Dengan seketika Kasim menyadari bahwa wanita ini keturunan keterampilan sanseng, sehingga ia memutuskan untuk pergi ke kota Taiping.
Di kota Taiping, Ivan membuka sebuah lemari dan ternyata di dalamnya terdapat ruangan rahasia tempat Ivan menyegel louca abadi. Di sini Ivan kembali memperkuat segelan peti louca abadi karena dikhawatirkan louca abadi bisa memecahkan segelannya di malam bulan dara. Di suatu tempat, seorang pria berkapak yang bernama Lao Tzu bersama adiknya tampak menghajar anak buah Kasim. Lao Tzu menanyakan peti mati, mungkin yang dimaksud adalah peti louca abadi. Namun anak buah Kasim ini tak mengetahuinya. Yang mereka ketahui hanyalah mereka akan pergi ke suatu tempat yang dinamakan dengan kota Taiping. Mendengar hal itu, Lao Tzu bersama adiknya pergi ke kota Taiping. Di kota Taiping, Lao Tzu langsung berulah dengan menyenggol dan mengambil dompet milik Lili yang tampaknya menggunakan kumis sebagai bentuk penyamarannya. Karena bau yang tak enak, Lili pun pergi. Di sebuah kedai terlihat Ivan memberikan sebotol anggur kepada si pria tua gila dan menawarkan roti kukus gratis kepada si wanita berkumis. Ivan mengira si wanita berkumis ini adalah seorang pria karena memiliki kumis. Tiba-tiba seorang pria dihajar oleh Lao Tzu karena pria ini telah mengejek Lao Tzu dengan mengatakan bahwa Lao Tzu bau seperti tidak mandi selama 3 bulan. Setelah itu, Lao Tzu menanyakan tempat yang bisa dinikmati oleh pria kepada Ivan, namun Ivan tak mengerti apa yang dimaksud oleh Lao Tzu. Karena hal itu, Lao Tzu pun mengejek Ivan dengan mengatakan bahwa yang tak mengerti hal seperti itu hanyalah anak kecil. Jangan-jangan kau belum berbulu ya? Setelah itu, Lao Tzu meminta Ivan untuk menyediakan daging dan anggur yang enak. Selesai makan, Lao Tzu mengeluarkan dompet untuk membayar makanan, namun dompet ini langsung dilirik oleh Lili dan mau mengambilnya, tetapi ia didahului oleh Ivan. Karena Lili mau mengambil dompet ini, Ivan melihat motif dompet ini dan langsung teringat di waktu ketika ia masih bocil. Di mana saat itu Yun-Er atau Ivan jatuh sakit ketika membawa peti louca abadi menggunakan kereta, sehingga ia dirawat oleh seorang gadis yang memiliki dompet dengan motif yang sama dengan dompet yang mau direbut oleh Lili. Setelah Yun-Er pulih, ia pun kembali melanjutkan perjalanan dan berkata dalam hati agar bisa bertemu dengan orang yang merawatnya di suatu hari nanti. Kembali ke masa sekarang, berdasarkan motifnya, Lao Tzu berkata hanya perempuan yang memiliki dompet seperti ini. Jadi Lao Tzu mengira si kumis ini adalah si orang lelaki. Lalu datanglah Suyan menengahi mereka. Lili pun langsung mengambil dompet ini dan pergi. Sementara Lao Tzu tampaknya mengajak Suyan untuk berkenalan. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari luar yang mengatakan bahwa sang putri dari tanah perbukitan datang untuk memilih calon suami di kota Taiping. Seketika itu Lao Tzu bersama adiknya Lilis, Suyan, dan Ivan keluar melihat sang putri dari tanah perbukitan. Namun ternyata ini adalah rencana Kasim untuk memasuki kota Taiping dengan menjadikan Asmin sebagai sang putri yang akan memilih calon suami di kota Taiping. Di malam harinya terlihat seseorang mendatangi sang putri atau Asmin. Kemudian ia meminta orang ini untuk membuka baju dengan kata-kata yang romantis. Asmin mempengaruhi orang ini dengan menggunakan jimatnya. Namun hal ini diketahui oleh Lili dan Ivan melalui sela-sela jendela. Di dalam kedai, Suyan tampaknya kewalahan melayani pelanggan yang sudah mabuk parah. Ia pun meminta bantuan kepada Ivan. Di luar ternyata Asmin menggunakan jimatnya untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di dalam kedai ini, di mana hal ini disaksikan langsung oleh Lili. Sementara orang-orang mabuk di dalam kedai ini terpengaruh oleh jimat Asmin yang menyebabkan tingkah orang-orang mabuk ini jadi berubah. Melihat hal ini membuat Ivan menggunakan kekuatannya dan menghilangkan efek jimat dan mabuk kepada para pelanggan Suyan ini. Sehingga para pelanggan ini pulang dalam keadaan baik-baik saja. Tentu hal ini membuat Asmin jadi heran. Kasim pun berkata bahwa pemilik kedai bukan orang sembarangan. Setelah itu Ivan kembali memperkuat segelan peti louca abadi karena orang-orang yang mengincar peti ini telah datang ke kota Taiping. Namun Ivan tampaknya mendapatkan perlawanan.
Di sisi lain, Lily melepas kumis palsunya dengan seketika pesona kecantikan dari seorang Lily terlihat. Dengan pakaian serba merah, Lily membayar dua orang pria untuk pura-pura menyakitinya di tengah hutan belantara. Ivan yang kebetulan lewat langsung menghajar dua orang pria yang pura-pura menghajar Lily ini. Lily pun berterima kasih dan berkata dengan kebohongannya bahwa ia mencari ayahnya di kota Taiping. Dengan bekas tanda lahir di leher Lily, membuat Ivan kembali mengingat di waktu ketika ia dirawat oleh seorang gadis dengan tanda lahir yang sama. Karena Lily ini mau ke kota Taiping untuk mencari ayahnya, Ivan pun membawanya. Setelah tiba di kota Taiping, Ivan bersama Lily langsung disambut oleh Suyan, di mana di sini Suyan menyadari bahwa gadis ini adalah orang kemarin yang berpakaian seperti lelaki. Ivan pun memberitahu Suyan bahwa gadis ini bernama Lily. Dia menemukannya di tengah hutan bambu belantara dengan kondisi terluka karena diganggu oleh orang jahat, yang dimana ia diminta oleh Lily untuk menemukan ayahnya di kota Taiping. Mengetahui hal itu, Suyan pun meminta untuk merawat Lily. Setelah tiba dalam kamar, Suyan bersedia untuk menangani luka Lily dan meminta Ivan untuk keluar karena ia tak mengetahui inseminasi antara pria dan wanita. Setelah Ivan keluar, Suyan mau mencoba melihat luka Lily, namun Lily menolaknya. Suyan pun berkata bahwa Lily adalah orang kemarin yang berpakaian seperti lelaki. Karena ucapan Suyan ini membuat Lily mencabut pedangnya dan mereka pun saling mengulurkan pedang satu sama lain. Tiba-tiba mereka mendengar suara Ivan sedang membuka pintu, dan tampak Ivan melihat Suyan sedang menangani luka Lily. Ivan pun kembali keluar untuk membeli minuman. Setelah Ivan pergi, Suyan berdiri dan bertanya kepada Lily obat apa yang diberikannya kepada Ivan. Lily pun menjawab bahwa ia memberikan obat cemburu. Karena jawaban Lily ini membuat Suyan jadi naik darah, sehingga mereka pun kembali mengulurkan pedang satu sama lain. Tiba-tiba Ivan kembali membuka pintu dan melihat Suyan dan Lily berpelukan seolah-olah mereka tak ada masalah sama sekali. Scene beralih ke hutan bambu belantara. Terlihat Kasim sedang memegang sebuah kertas yang berisi bahwa besok sebagian besar penjaga akan berada di kota Taiping dengan berpakaian hitam, di mana hal ini akan membuat situasi jadi tidak optimis dan lebih rumit dari biasanya. Scene kembali ke Ivan, Suyan dan Lily, di mana mereka lagi makan dan terlihat Suyan dan Lily saling melakukan serangan sumpit, yang setelah itu Suyan dan Lily tampak melakukan gaya seperti tarik tambang menggunakan piring, di mana hal ini membuat Ivan jadi bingung dan menghentikan mereka. Karena Lily ini datang ke kota Taiping untuk menemukan ayahnya, Suyan pun bertanya seperti apa rupa ayah Lily. Mengingat Ivan selalu berbaik hati kepada si tua gila, Lily pun menjawab bahwa ayahnya bernama Lee Dakwan, suka banyak minum dan sering gila. Mengetahui hal itu, Suyan pun membawa Lily bertemu dengan si tua gila, dan tampak Lily langsung pura-pura sedih karena dia tidak merawatnya. Namun respon dari si tua gila ini malah menanyakan anggur dan alkohol. Hal ini sesuai dengan kebiasaannya yang suka banyak minum. Lily meminta Ivan untuk merawat ayah bohongannya malam ini, dan Ivan pun bersedia. Ivan mulai dengan memandikannya sambil bercerita ketika pertama kali ia melihat si tua gila ini. Ia mengingat di waktu ketika ia masih muda bersama tuannya yang bernama Sisuo, seorang pekerja master. Ketika ia mengelap bagian punggung si tua gila ini, Ivan melihat tanda kutukan kematian. Dengan seketika Ivan langsung mengelap bagian muka si tua gila ini, dan ternyata si tua gila ini adalah Sisuo, seorang pekerja master. Ivan kemudian menggunakan kekuatannya menyentuh tanda kutukan kematian ini, yang membuat Sisuo jadi berteriak dan ingatannya kembali seperti orang normal pada umumnya. Setelah membuka mata, Sisuo langsung mengenali Yun-Er dan menanyakan soal peti Loucha Badi. Yun-Er menjawab petinya aman berada tepat di bawah kamarnya, di mana ini adalah tempat yang diperintahkan oleh Sisuo dulu, yakni salah satu tempat dari Jiang Keganggang. Setelah itu Sisuo menceritakan penyebab ia menderita seperti ini, yaitu ketika Yun-Er pergi membawa peti Loucha Badi, Sisuo menggunakan kekuatan terlarang atau kutukan kematian. Namun si jubah hitam atau Kasim dan Asmin mengambil kesempatan melarikan diri. Hal itu mengakibatkan ia menjadi
menjadi bumerang oleh kutukan, di mana pikiran menjadi semakin tidak sadar, dan tahun-tahun ini si Suo tidak mengetahui apa yang telah ia lalui. Tiba-tiba tanda kutukan di punggung si Suo redup mengakibatkan ia kembali gila serta sifatnya sama seperti sebelumnya, yaitu meminta anggur dan alkohol. Scene beralih ke sebuah kamar Suyan. Di sini terlihat Lily tampak mau pergi, namun Suyan telah memasang tali yang terhubung langsung dengan dirinya. Tanpa Lily sadari, ia menginjak tali ini yang menyebabkan Suyan terbangun dan langsung menotok Lily, yang mengakibatkan Lily tidak bisa bergerak diam seperti patung walaupun dalam keadaan sadar. Suyan kemudian membaringkan Lily. Setelah itu Suyan pergi keluar untuk bertemu dan merayu Yifan. Tetapi Yifan malah menanyakan Lily, yang hal ini membuat Suyan sedikit cemburu. Melihat sapu tangan di tangan Yifan, Suyan kemudian mengambilnya dengan muka yang kelihatan cemburu. Ia berkata bahwa sapu tangan ini milik seorang wanita. Lalu dengan sengaja ia membuangnya ke air. Scene berpindah ke Bailey hitam atau Laozu bersama adiknya, yang dimana mereka berniat untuk melakukan pergonduan di kamar Suyan. Namun setelah masuk di dalam kamar Suyan, Laozu terkejut melihat seorang gadis yang terbaring tak bisa bergerak walaupun dalam keadaan sadar. Dimana menurut Laozu ini lebih baik daripada saudari Suyan. Dan tanpa panjang lebar ia pun membawa kabur Lily, sementara dompet yang selalu dibawa oleh Lily jatuh tertinggal di kamar Suyan. Yifan masuk ke air mengambil sapu tangan ini dan menatap Suyan dengan penuh kekesalan. Kemudian ia masuk ke kamar Suyan untuk menemui Lily. Namun Lily sudah tak berada di kamar Suyan, di mana Yifan hanya menemukan dompet milik Lily yang berada di lantai dan berkata bahwa Lily tak mungkin meninggalkan dompetnya. Suyan kemudian menggunakan indera penciumannya dan menangkap bau adanya Bailey hitam atau Laozu. Seketika itu Yifan langsung pergi ke tempat Laozu. Dan benar saja, Laozu tampak mau membuka sangkar untuk mengeluarkan burung miliknya. Tetapi alat penerang mereka tiba-tiba padam, yang hal ini membuat Laozu mengecek keadaan di luar. Seketika itu, Yifan langsung memanfaatkan kesempatan dengan menghilangkan efek totokan di badan Lily dan membawanya pergi. Laozu berlari membangunkan adiknya, kemudian melakukan pengejaran dan menghadang Yifan bersama Lily, yang seketika itu Yifan langsung mencabut dan mengayunkan pedangnya ke arah Laozu. Yang hal ini tak membuat gentar sedikit pun bagi Laozu. Bahkan ia jadi senang karena dia telah menemukan orang yang selama ini ia cari, di mana kekuatan pedang seperti itu dimiliki oleh seorang pria yang menjaga dan menyegel Loucha abadi. Lalu datanglah pihak ketiga dari Qasim dan Asmin yang langsung melakukan serangan, sehingga terjadilah adu mekanik antara tiga pihak. Yifan kemudian menyuruh Lily untuk menjauh, dan tak lama setelah itu Yifan tiba-tiba terlempar dan jatuh. Lily kemudian membawa Yifan pergi dengan mengelabui musuh menggunakan sebuah benda yang menyerupai bom asap yang dilakukan oleh Suyan, dan tampak membuat pertarungan antara pihak Laozu dan Qasim jadi tidak karuan dan berakhir saling menyandra satu sama lain. Karena adik Laozu yang disandra oleh Qasim ini tak mau mati, Qasim pun menawarkan kerjasama, mengingat tujuan mereka sama untuk mendapatkan 3 keterampilan hidup atau keterampilan Sanseng, di mana tawaran Qasim ini disetujui oleh Laozu dan mereka pun berdamai. Di dalam sebuah rumah, sikap Lily tampak berubah drastis setelah ia mengetahui bahwa Yifan adalah orang yang menjaga peti Loucha abadi, di mana Lily mencabut pedang dan mengulurkannya ke Yifan, yang tentu hal ini membuat Yifan bertanya apakah Lily mendekati Yifan untuk keterampilan hidup juga, dan ternyata Lily mendekati Yifan hanya untuk balas dendam ke Loucha abadi dan mengambil keterampilan hidup sebagaimana yang menjadi milik keluarganya dulu, di mana Loucha abadi dulu mendapatkan keterampilan hidup dengan membantai desa Lijia dan membunuh orang tua Lily.
Lily yang disebabkan ayah Lily tak mau memberikan keterampilan hidup. Di mana saat itu Lily hanya bisa menutup mulut dan menangis di bawah bangku melihat ayahnya dihabisi oleh Loucha Badi. Dari kejadian itulah Lily memiliki dendam terhadap Loucha Badi. Setelah itu Ivan memberitahu bahwa dia dan orang-orang di sekolah Daoyo berhasil menyegel Loucha Badi, yang hal ini dilakukan karena Loucha Badi memiliki kekuatan yang merugikan orang lain. Namun Lily yang tampak dengan memaksa meminta Ivan untuk membawanya ke lokasi Loucha Badi untuk membuka segel dan membalaskan dendamnya, yang dengan terpaksa Ivan pun membawanya ke lokasi peti Loucha Badi. Setelah tiba di lokasi tujuan, Lily yang tanpa panjang lebar langsung mencoba membuka segel peti ini menggunakan pedangnya. Namun Lily mendapatkan perlawanan dari segel peti ini yang mengakibatkan ia terlempar dan jatuh. Pasti sakit walaupun tak berdarah. Lily kemudian meminta Ivan untuk membuka segel peti ini, namun dikarenakan Ivan tak mengeluarkan sepatah kata pun, Lily nekat menusuk Ivan menggunakan pedangnya, yang tentu hal ini membuat Ivan jadi kesakitan dan mengeluarkan atau memperlihatkan sapu tangan milik Lily yang diberikan kepadanya di waktu ia sakit dan dirawat oleh Lily, yang dimana sapu tangan ini membuat Lily jadi tersentuh mengingat masa kecilnya yang saat itu ia merawat seorang anak kecil dan memberikannya sebuah sapu tangan, dan ternyata anak kecil yang dirawatnya dulu adalah Ivan yang menyegel Loucha Badi, yang kini mereka telah dipertemukan kembali. Namun dikarenakan dendam Lily terhadap Loucha Badi yang terus berkobar, membuat Lily mengeluarkan keputusan bahwa mulai sekarang dan seterusnya dia dan Ivan adalah orang asing. Setelah itu Lily mencabut pedangnya dan pergi meninggalkan Ivan. Lalu datanglah Suyan melihat kondisi Ivan dan mengatakan bahwa perasaan selalu seperti ini. Bila Anda melukai orang lain, disengaja ataupun tidak akan ada orang yang melukaimu juga. Singkat cerita, Lily berdiam diri di sungai sambil melihat sebuah sapu tangan dan tiba-tiba ia ditangkap oleh Laozu bersama adiknya serta Kasim dan Asmin dengan pasukan berseragam hitam, yang setelah itu mereka melakukan serangan di kota Taiping dan menangkap beberapa orang termasuk siswa dengan maksud untuk memancing orang yang menyegel Loucha Badi keluar. Di mana hal ini Ivan diberitahukan langsung oleh Suyan dan meminta Ivan untuk terus memperkuat segelan Loucha Badi. Di sebuah tempat terlihat Lily diikat dengan menggunakan rantai di hadapan warga kota Taiping yang ditangkap oleh pasukan berseragam hitam, yang dimana hal ini merupakan rencana dari Kasim untuk memancing Ivan keluar, yang setelah itu Kasim memerintahkan anak buahnya agar mengambil seorang anak kecil untuk dibunuh, yang tentu hal ini membuat anak dan ibunya menangis. Di mana Lily yang tidak tega melihatnya pun langsung meminta anak buah Kasim untuk menghentikannya dan menyerahkan dirinya untuk dibunuh sebagai pengganti anak kecil tersebut. Namun tiba-tiba saja siswa bangun dan mencari alkohol, yang hal ini membuat siswa dihajar oleh penjaga berseragam hitam. Di dalam ruangan bawah tanah, Ivan mencoba memperkuat segelan Loucha Badi yang tampak mulai melemah, di mana penutup petinya terus bergerak seakan-akan mau terbuka, yang hal ini membuat Ivan jadi panik. Di sisi lain, karena Ivan tak kunjung keluar, membuat Kasim langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Lily. Namun tiba-tiba ia dihentikan oleh seorang berjubah putih, dan ternyata ia adalah Ivan yang menyerahkan diri akibat dari Lily yang hendak mau dibunuh. Setelah itu, Lily dan Ivan mengantarkan Kasim bersama yang lainnya ke ruangan bawah tanah tempat Loucha Badi disegel, yang dimana setelah tiba di tempat tujuan, Kasim meminta Ivan untuk membuka segelnya. Namun Ivan berkata bahwa Anda salah orang, yang hal ini membuat Kasim berpikir kembali cara untuk membuka segel Loucha Badi.
Sementara Suyan tampak mengintai para penjaga berseragam hitam yang sedang menyandra warga kota Taiping. Dengan menggunakan mangkuk yang berisi cairan beracun, Suyan berhasil menumbangkan seorang penjaga berjubah hitam yang kemudian memulai pertarungan di mana Suyan yang seorang diri menghadapi banyaknya penjaga berjubah hitam. Dan ketika Suyan hendak mau ditusuk dengan menggunakan pedang, Shisho langsung bangkit kembali seperti orang normal pada umumnya dan langsung menggunakan kecepatan kilatnya untuk menolong Suyan serta menumbangkan para penjaga berjubah hitam ini. Setelah itu, Shisho melihat keadaan langit dan berkata bahwa kejadian buruk akan segera terjadi. Ternyata di dalam ruangan bawah tanah, Qasim, Asmin, Laozu bersama adiknya terlihat menyatukan kekuatan untuk membuka segel Loucha abadi. Tiba-tiba Qasim dan Asmin saling memberikan kode dengan menggunakan kedipan mata yang ternyata mereka berkhianat dan langsung memulai serangan. Sehingga dalam ruangan bawah tanah terjadi kekacauan yang mengakibatkan Laozu bersama adiknya serta para penjaga berjubah hitam mati di tempat yang sama. Kini yang tersisa pihak Qasim dan Yifan, dimana ketika mereka mau adu mekanik, tiba-tiba segel terbuka yang dengan seketika Loucha abadi langsung bangkit dari tidurnya. Qasim dan Asmin yang berencana untuk merebut kekuatan keterampilan Sansheng, ternyata yang terjadi adalah keterampilan Sansheng yang digunakan Loucha abadilah yang merenggut nyawa mereka sehingga Qasim dan Asmin mati bersamaan. Yifan dan Lily yang melihatnya pun langsung menyerang Loucha abadi dengan menggunakan pedang. Namun Loucha abadi yang begitu kuat hanya dengan sekali serangan langsung membuat Yifan dan Lily jadi sekarat. Tak lama setelah itu datanglah Shisho yang langsung beradu mekanik dengan Loucha abadi, di mana Shisho dibantu oleh Suyan. Namun Loucha abadi yang masih terlalu kuat dengan serangannya membuat Suyan dan Shisho jadi sekarat juga. Karena tak ada pilihan lain untuk mengimbangi kekuatan Loucha abadi, Yifan bangun menggunakan kekuatan Yonseng, yang hal ini sempat dilarang oleh Shisho karena kekuatan ini memang akan membinasakan musuh, namun si penggunanya akan mengikut setelahnya. Dengan keadaan terpaksa, Yifan pun menggunakan kekuatan ini dan tampak mengimbangi kekuatan Loucha abadi, yang pada akhirnya membuat Loucha abadi jadi kewalahan mengakibatkan ia terlempar binasa masuk ke dalam peti dan tersegel kembali. Setelah itu terlihat Yifan tampak mulai melemah dan ia pun menghembuskan nafas terakhirnya, yang tentu hal ini membuat Lily, Suyan, dan Shisho jadi sedih. Karena dendamnya terhadap Loucha abadi sudah terbalaskan, Lily pun mengatakan bahwa keterampilan hidup atau keterampilan Sansheng sebenarnya untuk membantu orang. Ia pun menggunakan keterampilan Sansheng dengan mengorbankan dirinya untuk menghidupkan Yifan kembali. Dengan pengorbanan Lily, Yifan pun hidup kembali dan langsung dipeluk oleh Suyan dan Shisho. Beberapa bulan kemudian, Yifan tampak sudah menikahi Suyan, yang hal ini dibuktikan dengan kondisi Suyan sekarang dalam keadaan mengandung dan cerita pun selesai. Semoga kalian terhibur dengan alur yang saya bawakan. Untuk kekurangannya saya mohon maaf.
Terkait pendapat, kritikan, saran, atau masukan, kalian tampilkan aja di kolom komentar. Saya Star dari Play 62 akan kembali di lain waktu. Bye-bye.